Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga saya bisa menyampaikan materi tentang cita-cita politik Islam. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Dalam pertemuan kali ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Mawati dengan NIM 2106016023. Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kelas Politik 3A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang cita-cita politik Islam. Adakah yang tahu apa sih cita-cita itu? Nah, betul. Cita-cita itu adalah sebuah keinginan yang sempurna untuk mencapai atau dilaksanakan, yang dimana semua orang ataupun negara pun memiliki sebuah cita-cita, yang dimana cita-cita itu yang akan diwujudkan di masa depannya ataupun yang dijalankan. Nah, ada yang tahu apa sih politik itu? Di pikiran kalian pasti politik itu tentang partai, tentang kebijakan, tentang kekuasaan. Nah, itu betul sekali. Salah satunya itu politik juga dapat dikatakan sebuah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebersamaannya. Selanjutnya, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik, pemerintah, dan negara. Politik ini adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik pemerintahan. Tidak hanya itu saja, politik juga bisa dikatakan, sebuah politik juga bisa dikatakan apabila contoh, semisal dosen memberikan sebuah materi kepada siswanya, maka itu juga bisa dikatakan sebuah politik. Mengapa bisa dikatakan sebuah politik? Karena disitulah terdapat sebuah musyawarah antara dosen dan antar mahasiswa, ataupun sebaliknya. Mahasiswa mendengarkan dosen itu juga merupakan sebuah politik. Semua kehidupan itu tidak tertinggal adanya politik. Di sini terdapat memahami politik Islam. Dalam memahami politik Islam, perlu tidak tertinggal dari kata-kata politik Islam, karena kata tersebut yang berhubungan dengan Islam, maka dari itu politik Islam bisa diartikan sebagai aktivitas politik, sebagai umat Islam yang menjadikan umat Islam sebagai acuan nilai dari solidaritas berkelompok. Dengan adanya politik Islam itu, di sini juga terdapat cita-cita politik Islam, yang dimana suatu politik Islam itu memiliki harapan ke depannya, yang ingin seperti apa dan bagaimana ke depannya, harapan ke depannya itu seperti apa, bisa tercapai atau tidak, itu juga terdapat atau terkandung dalam surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa bima rahmatin minallahi lindalahum walau kunta fadlidul qalbi la anfaddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil ard wa idza azamat fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah.
Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang tujuan didirikannya negara. Negara tidak akan berdiri semisal tidak ada warganya ataupun pemimpinnya. Maka dari itu tujuan negara itu bertujuan untuk mensejahterakan seluruh warga negara, bukan warga individu, demi kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Maka kesejahteraan individu itu terpenuhi dengan sendirinya. Tujuan negara yang lain yaitu bagaimana negara dapat memanusiakan manusia. Tujuan negara sama dengan tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan, mencapai kesejahteraan. Tidak ada suatu negara yang dimana tidak ada rakyatnya, tidak ada pemimpinnya. Semua itu saling berkaitan. Maka dari itu, pilihlah pemimpin yang adil. Di sini juga dijelaskan bahwasanya negara secara umum itu memiliki 4 kategori, yang dimana yang pertama terdapat memperoleh kekuasaan politik, yang artinya memperoleh kekuasaan politik itu negara seperti penguasa. Oleh karena itu tujuan negara adalah membangun kekuasaan secara efektif. Aturan atau pemerintah itu menggunakan kekuasaan ingin mempertahankan dan memperluas kekuasaannya setelah kekuatannya kuat. Selanjutnya juga terdapat tujuan negara itu menjaga kerahasiaan, yang dimana kehadiran negara adalah tepat menjamin perlindungan negara terhadap serangan eksternal, terhadap kelompok individu dan konstituen dalam negara ini. Adapun tujuan negara itu sebagai pemesanan dalam negara atau pemerintahan dalam. Ada yang dibangun dengan tertib seperti suatu sistem di mana dimungkinkan untuk memperkirakan secara wajar apa yang akan dilakukan di bidang sosial dan siapa yang akan melakukannya. Dalam masyarakat yang tertib, ada pembagian kerja dan tanggung jawab peraturan dari semua pejabat pabrik itu sendiri. Ada juga prosedur dan upaya untuk dipahami dan diterima oleh semua warga negara yang dianggap dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dan yang terakhir ini terdapat tujuan negara untuk keadilan, yang dimana keadilan ini mencapai sebuah kemakmuran hanya akan tercapai dalam sistem terdapat pengertian dan prosedur yang disediakan untuk semua orang. Dalam pembahasan fenomena cita-cita politik Islam dalam kehidupan sehari-hari, itu juga membahas tentang politik Islam atau syiasyatul Islamiyah. Memilih pemimpin adalah suatu kewajiban, yang dimana pemimpin atau khalifah itu wajib dipilih oleh masyarakatnya atau yang berkewajiban untuk memilih pemimpin tersebut. Adapun hadis yang membahas tentang hal tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Dawud oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW yang bersabda, terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amr, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul ataupun sunnahnya.
jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang pemilihan umum dalam pandangan Islam merupakan upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal agar terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa ataupun negaranya. Memilih pemimpin adalah merupakan kewajiban yang dimana guna menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Maksud dari imamah di sini adalah pemimpin tidak hanya memikirkan politiknya saja, namun juga memikirkan sisi agamanya. Yang kedua, pilihlah pemimpin yang jujur atau sidik, dapat dipercaya, amanah, fatonah, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam atau masyarakatnya. Yang di sini dikatakan jujur apabila pemimpin itu masyarakat di sini tidak hanya butuh omongan saja, namun butuh tindakan pemerintah untuk memajukan negaranya, untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, di sisi lain sebagai calon presiden, semisal contoh sebagai calon presiden yang dimana calon presiden itu sebelum pemilihan pasti memiliki visi misi kedepannya. Visi misi kedepannya itu seharusnya seandainya sudah terpilih atau menjadi presiden, seharusnya itu dilaksanakan dengan baik, dengan sesuai dengan visi misinya, tidak hanya diomongkan di bibir saja atau sebagai pemanis bibir saja. Memilih pemimpin yang jujur, yang dimana kejujuran pemimpin itu bisa kita lihat dari sisi bicara, sisi wewenangnya, sisi perkataannya, atau gerak-gerik cara berperilakunya. Di sini juga pemerintah tidak hanya jujur saja, namun harus amanah. Amanah dalam apa? Amanah dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan wewenangnya. Tidak hanya tulisan saja, namun ataupun tidak hanya perkataan saja, namun butuh dengan tindakan masyarakat di sini. Maka dari itu, memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 atau tidak memilih sama sekali, padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram. Maka dari itu dapat disimpulkan memilih pemimpin yang tidak beriman, tidak jujur, tidak percaya, tidak mempunyai kemampuan, itu hukumnya adalah haram. Contoh, semisal ada capres atau cawapres, ada yang pertama capres nomor 1 dan capres nomor 2. Nah, capres nomor 1 itu memiliki imannya itu tidak memiliki iman, tidak jujur dan tidak percaya. Dan yang keduanya juga sama, tidak jujur, tidak dapat dipercaya, tidak mempunyai kemampuan. Nah, semisal terdapat dua capres tersebut maju ke dalam pemilihan, kita sebagai umat Islam sebaiknya pilihlah salah satu capres tersebut yang memiliki sedikit kebaikan. Pasti adalah di sisi lain memiliki sisi kebaikannya. Itu tidak apa-apa kalau misal kita mau memilih. Sampai saat ini kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi yang saya sampaikan tadi, cita-cita politik ini yaitu bahwasanya cita-cita politik itu jika diterapkan sesuai dengan kaidah Islam, tata cara maupun hadis-hadis yang perilakunya juga terdapat di hadis yang bisa mengontrol bagaimana cara kita atau pemerintah atau masyarakatnya dalam berpolitik. Nah, berpolitik yang baik itu
sudah dijelaskan di surat Al-Imran ayat 159 yang berisi berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang buruk bisa ditinggalkan, apabila ada yang baik bisa disimpan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.